pagi anak-anakku kelas 9A. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini berdoa terlebih dahulu, terus dilanjut Asmaul Husna seperti kebiasaan di SMP Negeri 2 Pancet. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Baca berat, doa mulai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dulu di kelas 7-8 kalian sudah pernah mempelajari pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Materi itu sudah dulu waktu praktikum perkecambahan, dari mulai kalian membawa biji kacang hijau, kemudian dikasih tisu yang basah, kemudian kalian mengamati pertumbuhannya, perkecambahannya yang asalnya biji jadi kecambah, kemudian kalian, contohnya kalian aja dulu bayi, nah ya masih bayi dengan berat lahir ada yang 2 kilo, 3 kilo. Terus sekarang tumbuh besar oleh pertumbuhan, berarti sekarang SMP dengan berat 30 kilo, 40 kilo, ada 50 kilo. Nah berarti gizinya bagus apa? Ini 60. Enggak apa-apa, bagus gizinya. Besok dia sudah tahu cowok Nasir Niko, cowok diet ya. Nah itu contoh dari pertumbuhan. Nah dari situ ya, dari yang asalnya bayi yang lahir panjangnya 50 cm, kemudian sekarang tingginya berapa? Ini kita loh, berapa? Mungkin 130 ya ini ya, fungsinya 160. Nah dari situ kalian bisa menyimpulkan pengertian dari pertumbuhan. Siapa yang bisa menjawab pengertian pertumbuhan? Nah, Mas Akbar. Pertumbuhan adalah bertambahnya tumbuh badan, makhluk hidup dan bertumbuhnya massa makhluk hidup yang bersifat irreversibel. Yang bersifat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Akbar. Bertambahnya volume, berat, tinggi yang sifatnya irreversibel. Apa itu irreversibel? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu irreversibel? Tidak bisa kembali seperti semula. Jadi ini gede kan, ini nggak akan bisa kembali bayi ya. Kalau ini berarti masa anak-anak, nanti remaja terus dewasa, orang bakal terus balik nih bayi lagi ya. Berarti itulah pengertian dari irreversibel, tidak bisa kembali seperti semula. Kemudian kalian yang dulu bayi belum bisa apa-apa, kemudian 2 tahun bisa jalan, bisa ngomong, apalagi sekarang pinter, sudah tahu cewek cantik yang cowok. Nah mengalami masa pubertas, tertarik lawan jenis. Nah perubahan-perubahan itulah dalam tubuh kalian itu berarti kalian mengalami yang namanya perkembangan. Siapa yang tahu pengertian dari perkembangan? Nah, perkembangan adalah proses penambahan kemampuan pada diri manusia, seperti waktu bayi yang masih kecil bisa berjalan, bisa berbicara, dan lain-lain. betul ya. Tepuk tangan untuk Mbak Ulina. Itulah kalian, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian
apa itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Siapa yang tahu lagi tentang perbedaan motorik kasar dan halus pada bayi? Saya Bu. Nah, ini kita. Perbedaan motorik halus dan motorik kasar pada bayi. Motorik halus yaitu gerakan tubuh yang menggunakan otot kecil dan memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan seperti menggunting, melipat, dan meronjong. Motorik kasar yaitu gerakan tubuh yang menggunakan otot besar dan memerlukan banyak tenaga seperti berjalan, berlari, dan melakukan lompatan. Sudah lengkap sekali. Tepuk tangan untuk semua kalian. Untuk membedakan pengertian dari pertumbuhan, karena bisa membedakan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian kalian bisa membuat diagram alir dari siklus perkembangan manusia dari dalam kandungan hingga dewasa. Silakan buku paket halaman berapa? 2, kalian baca, kemudian cari kata-kata yang menurut kalian penting, dirangkum, kemudian berdiskusi berkelompok. Nah, kita kelompok IPA memang seperti ini, sudah biasa berkelompok, dan kelas ini semua suka dengan pembelajaran yang visual, ya, yang langsung melihat gambar, video, kemudian berdiskusi. Nah, silakan baca dulu. Icebreaker ya, biar kalian lebih semangat lagi ke kelompok loyo. Silakan berdiri semuanya, kita icebreaker biar lebih mengetahui makna profil pelajar. Udah? Oke, siap. Tapi kalau sudah sampai 2 kali ini kalian harus lebih semangat. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Untuk lebih memahami pertumbuhan dan perkembangan manusia, silakan kalian berdiskusi, membuat poster diagram alir dari perkembangan manusia dari janin hingga dewasa. Silakan bahan yang kalian bawa dikeluarkan, terus HP untuk mencari informasi, ya, gunting dan sebagainya, spidol. Nah, ini LKPD kalian. Nah, ini perintahnya, kemudian nanti jawab pertanyaan yang ada di sini. Oke? Pertanyaannya nanti bisa ditaruh di kertas. Yuk, silakan. Oke, boleh.
dulu berarti. Tapi tetap on. Ayo silakan langsung bikin poster, diagram atau siklus perkembangan manusia. Ayo silakan. Ayo Akbar. Ayo bekerja sama, dan saling bantu. Ayo. Semuanya ikut kasih tugas. Ayo. Pertanyaan yang di LKPD taruh di belakangnya tidak apa-apa ya, kasih pertanyaan itu dijawab di belakangnya belakang gambar kerja. Ayo semua kerja. Ada apa? Ada apa? Dalam. Itu ya udah mau selesai ya, gila ya. Udah langsung ditempel, kamu tulis. Pin, aku pengen baca gak Ini semua tulisan deh. Iku ciri sidak kena ini. Kalau sulit tolong jilah ngono wae.
Yang sudah selesai nanti langsung menempel di tempat yang kosong, boleh di belakang atau di sini ya. Terus yang jadi tutornya siapa, kelompok lain untuk muter, kelompok lain mencari informasi berupa pertanyaan dengan kelompok lain. Rambutnya separuh loh cek kabeh kaya ngene iki. Kurang apa lho? Boleh mabuk, boleh gak oleh. Udah pernah sama
Silakan untuk muter informan ke tutor-tutor sebayanya. Bisa di kelompok 1 bisa tanya ke Uyun. Terus ini ada Akbar di kelompok 2, kelompok 3 Meli, di sana ada Vino. Yo, silakan. Silakan. Mau tanya apa saja silakan. Ya ini. Kamu sini. Di mana terjadinya fertilisasi? Jadi fertilisasi itu ketika ada sperma dan sel telur bertemu, maka fertilisasi itu akan terjadi. Fertilisasi dimulai manusia terjadi di dalam tubuh wanita. Setelah fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang. Nah, gini ya, Bu Sita nambahin ya. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai di dalam kandungan ya, yaitu di rahim wanita. Nanti tadi pertanyaannya di mana tempatnya terjadi fertilisasi. Nah, fertilisasi itu adalah pembuahan di mana pada pertumbuhan remaja kan ada namanya pertumbuhan utas. Pada saat utas anak laki-laki itu ciri-cirinya apa? apalagi apa pertanyaannya? Itu Bu, kan di masa remaja itu ada yang namanya mengalami masa pubertas. Nah, masa pubertas Jawab umur jagung. Nah, terus dada, bibida, terus suara sudah, rambut, ketiak mulai tumbuh, terus rambut di alat kelamin laki-laki. Terus apa lagi yang pipi? Nah, itu adalah ciri pubertas laki-laki. Silakan deh, kelompok lain. Saya silakan. Kelompok itu. Saya mau tanya Bu, yang ini apa yang dimaksud dengan dewasa? Dewasa ini kami dewasa mengingatkan setelah pubertas. Mental dan fisik mulai stabil. Pada saat ini manusia memasuki masa dewasa dan tidak mengalami pertumbuhan hati. Jawab yang lain silakan, masih muter silakan mau tanya. Yang sana ya, yang sana. Enggak mau tambahin. Ini dari siapa? Sel adalah tahapan paling awal dari perkembangan baik secara seksual ketika satu sel membuahi ovum. Terima kasih. Yang belakang coba diam dulu. Nah ini juga ya, kan sudah berdiskusi antar teman. Sekarang coba simpulkan dari ujian pembelajaran apa yang
Dan perkembangan adalah proses penambahan kemampuan seseorang manusia dalam berbagai aspek. Misal, seseorang bayi yang kecil belum bisa berbicara, namun ketika usia 5 tahun atau 4 tahun, maka anak tersebut sudah bisa berbicara. Nah, kelompoknya Meli mana? Bu Sita mau tanya pertanyaan yang dari KPD yang kedua. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Ayo yang diam nanti, yang ngomong silakan. Kalau mau bertanya silakan. Kalau mau menjawab silakan, jangan bicara sendiri. Yo ini siapa? Mel. Mana? Ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia? Faktornya terjadi peningkatan kualitatif individu, adanya proses pendewasaan tidak dapat dinyatakan dalam ukuran jumlah, panjang maupun berat, bersifat sistematis, progresif dan berkesinambungan. Artinya proses perkembangan terus terjadi sampai makhluk tersebut mati. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang bisa tanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tadi saya lihat ada kelompok yang jawab betul loh. Siapa? Bukan dia Ini kelompoknya Akbar, silakan. Baca silakan. Ini loh harapanmu. Faktor yang mempengaruhi baca saja. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor genetik, faktor hormon, faktor gizi dan pola makan. Dan faktor lingkungan, aktivitas harian, pola asuh orang tua dan stimulasi. Nah ya, terus masih. Nah, dari pembelajaran hari ini disimpulkan bahwa juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor genetik, hormon, makanan, terus apa lagi deh? Faktor lingkungan, ya betul. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Kalian dari metode ini apakah kalian lebih memahami? Yes. Lebih enak, lebih ya, kalian lebih paham kalau seperti ini tadi. Oke. Nanti PR di buku paket ya, halaman berapa itu yang terakhir, yang berapa? Buku paket tadi. Halaman buku PR.